Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya B. Puspita Ayu Anggini, NIM D1A0191609. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS dari Pak Joni, yaitu Hukum Pemda kelas B2. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem otonomi. Jadi, teman-teman semuanya, secara etimologi otonomi berasal dari kata auto, yaitu auto atau bisa dibilang sendiri, dan namoi atau namos yang berarti aturan atau undang-undang yang mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan juga mengatur rumah tangga sendiri. Jadi otonomi ini juga diartikan sebagai suatu kebebasan dan juga kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Nah, kebebasan dan juga kemandirian ini menuntut adanya pertanggungjawaban sehingga disebut dengan kebebasan yang terbatas. Selanjutnya, menurut para ahli, otonomi daerah itu adalah, ini yang pertama adalah menurut J. Prenson, itu otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan juga menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua, J. Wajong, itu otonomi daerah itu merupakan kebebasan untuk memelihara dan juga memajukan kepentingan khusus daerah dan keuangannya sendiri. Jadi menentukan hukum sendiri serta pemerintahnya sendiri. Yang terakhir teman-teman semuanya, yaitu Ateng Sarifuddin. Otonomi daerah itu adalah kebebasan atau juga kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dari otonomi daerah. Itu terdapat 5 macam prinsip. Yang pertama, ada prinsip kesatuan otonomi daerah. Yang kedua, prinsip real dan juga tanggung jawab otonomi daerah. Yang ketiga, itu ada prinsip penyebaran asas desentralisasi dan juga dekonsentrasi. Dan yang keempat, itu prinsip keserasian dan juga daerah pada daerah otonomi. Yang terakhir adalah prinsip pemberdayaan tujuan otonomi daerah. Baik, jadi di dalam otonomi daerah ini terdapat beberapa landasan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar, yang kedua ada ketetapan MPR RI, dan juga yang terakhir ada undang-undang. Baik, selanjutnya di sini ada macam sistem otonomi itu ada 3 macam, yaitu otonomi formal. Jadi otonomi formal atau formal ini atau bisa dibilang rumah tangga formal adalah apa yang menjadi urusan otonomi itu yang tidak dibatasi secara positif. Namun daerah otonom ini yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi dengan demikian, daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan otonomi material. Itu merupakan atau bisa disebut dengan rumah tangga material, yaitu merupakan kewenangan daerah otonom yang dibatasi secara positif dengan menyebutkan secara kumulatif dan juga terperinci apa saja yang berhak diatur dan juga diurusnya. Jadi dalam otonomi material ini juga menegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan rumah tangga sendiri, nah harus bisa dilihat pada substansinya sendiri. Jadi artinya itu adalah apabila suatu urusan pada substansinya itu dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri itu pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Yang terakhir adalah otonomi real atau biasa disebut dengan rumah tangga real. Itu merupakan gabungan dari otonomi formal dan juga otonomi material yang sudah Anggi sebutkan tadi. Dan dalam ini juga pemerintah di daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan juga kemudian itu ditambah dengan wewenang lain secara bertahap. Jadi tidak boleh itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi pada prinsipnya otonomi real itu juga menyatakan bahwa penentuan tugas, pengalihan atau penyerahan wewenang tersebut itu didasarkan pada kebutuhan
dan juga keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya. Baik, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.